Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Arfiana. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang ibadah haji, umrah, dan perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Materi yang pertama itu adalah haji. Sebenarnya apa itu haji? Pengertian haji secara istilah adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah pada waktu dan cara tertentu, serta dilakukan dengan tertib. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan. Oleh karena itu, seluruh umat Islam harus memahaminya. Macam-macam haji dibagi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Hal ini karena setiap jamaah terbagi menjadi beberapa kelompok terbang. Ada yang datang duluan, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah. Waktu pelaksanaan ini membedakan haji dengan umroh. Kalau umroh kapanpun tanpa ada ikatan waktu, sedangkan haji harus dikerjakan di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Sementara itu, umroh sendiri merupakan ibadah sunnah yang memiliki banyak keistimewaan. Terkait pelaksanaan, ada yang mengerjakan umroh terlebih dahulu baru haji, ada yang mengerjakan haji terlebih dahulu baru umroh, dan ada yang meniatkan haji bersamaan dengan umroh. Namun, tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus disandingkan dengan ibadah umroh. Apakah haji dan umroh itu berbeda? Ya, terdapat perbedaan haji dan umroh terkait rukun kedua ibadah tersebut. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sementara dalam umroh, tidak ada rukun wukuf di Arafah. 4 rukun lain sama, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Berikut adalah hikmah ibadah umroh dan haji. Simak secara seksama agar tidak ada ilmu yang terlewatkan. Kemudian, apa hubungannya haji dan umrah dengan perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah? Simak secara baik-baik. Yang pertama adalah sejak hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada orang yang masuk Islam dan orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah. Kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Nah, sementara dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agama, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Adapun strategi yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah. Masjid yang pertama dibangun ini adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah, tepatnya pada September 622 Masehi. Yang kedua adalah membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Seperti yang kalian ketahui, Rasulullah adalah pebisnis yang handal, hebat, serta pandai dalam berbisnis. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam, disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan.
Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Yang ketiga adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah SAW dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam dari kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum Muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum Ansor. Kemudian strategi berikutnya adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-Muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Atas kesuksesan ini, Piagam Madinah dijadikan sebagai dasar toleransi beragama. Inilah yang menginspirasi umat Islam hari ini untuk tetap menjaga toleransi umat beragama. Alhamdulillah, demikian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kami. Mohon maaf jika video ini memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya sebagai pengisi suara. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.